Yohanes 3 ayat 3 dan 5 dan Roma. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah." Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini saudara perhatikan, realita itu kenyataan yang benar-benar. Itu realita. Jadi saudari, realita kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah itu kuasa. Ya, kuasa. Maka dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, kepadamu sudah diberi kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di perdamaian, di mana saja di ujung bumi. Maka di tempat ini ada kerajaan Allah. Perhatikan saudara, ini serius saudara. Bukan lagi apa kita harus serius. Tapi santai. Amin. Serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan. Bukan soal minuman. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ketiga, Yohanes 3, sebab dikatakan Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bolodang tubuh mana? Ya, bolodang tubuh mana? Maka dikatakan firman Tuhan, seorang kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat dang boy mana mamereng harajau ni debata. Tidak bisa saudara. Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam." Ya, tidak dilahirkan kembali, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi saya sampaikan bahwa kuasa itu, yaitu kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa, memerintah dan pemerintahan Allah kita. Ya, pemerintahan, memerintah, ada kuasa, ada mandat saudara, ada perintah. Seorang raja itu memerintah, seorang raja itu berkuasa. Nah saya bisa juga saudara sebagai ketua, ya, berkuasa dalam organisasi Gereja Betel Injil Sepenuh di Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam. Saya memerintah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan karena ada mandat saya sebagai ketua. Tolong ya Pak Sekretaris buat surat apa segala macam. Ya, dilakukan saudara. Karena dia di situ. Dia juga bisa memerintah di dalam kesekretariatannya. Bapak Ibu Saudara, demikian kita semuanya memerintah, berkuasa, kepadamu sudah diberi kuasa. Ketika Adam saudaraku yang dikasih Tuhan masih berbentuk tanah dari tanah liat saudara, dan ketika dia menghembuskan, Allah menghembuskan, yaitu ruah, ya, napas. Sehingga ketika dia menghembuskan napas, maka tanah liat itu menjadi manusia, dia hidup. Ada kuasa, ada kehidupan di dalamnya. Kepadanya sudah diberi kuasa, ada kompetensi, ada saudara ini kemampuan dalam hidupnya. Itu tentang kerajaan Allah loh. Kerajaan Allah dalam kehidupan kita pun ada. Makanya bisa dikatakan kalau bahasa Bataknya, ya kalau kita melanggar perintah Tuhan, apa dikatakan rajai matong dirim. Unang olah diri ni jolma rajai, ala dirim pedang ni rajai ho. Itu namanya menguasai
diri dalam segala hal. Ya. Karena sudah berikan tadi potensi itu. Tapi banyak orang saudara nggak percaya. Banyak orang saudara yang kasih Tuhan nggak melakukannya. Karena kita hidup di dunia ini. Dunia ini dikatakan panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Laustaedeuma. Dunia ini panggung sandiwara. Cerita mudah berubah. Makanya hamba Tuhan dikatakan menyatakan, hamba Tuhan itu menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan. Itu tema mungkin ada kemarin saudara. Bagaimana kita saudaraku yang dikasih Tuhan menyatakan keagungan Tuhan. Kalau kita saudaraku yang dikasih Tuhan tidak menguasai diri kita dalam segala hal, dalam segala bidang. Ya baik dalam kerajaan Allah, bahkan juga di dalam kerajaan dunia ini saudara. Terlebih kita mau menyampaikan kebenaran itu, sebab kebenaran itu dikatakan tadi, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, itu adalah kerajaan. Tetapi soal kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin. Kebenaran itu memerdekakan. Ya. Kerajaan Allah itu soal apa? Soal kebenaran, soal damai, dan soal kesejahteraan, dan juga soal oleh sukacita dan Roh Kudus. Lasni roha. Maka anak bolo di gereja, bolo mekel ibarat ditai, masih pikir kamu. Tapi sebetulnya lasni roha do. Kan orang duit di madakon lasni roha, sia Tuhan, lasni roha. Sia Tuhan, lasni roha, sia Tuhan, ido aku goda, lasni roha. Jadi selalu nagaledo Tuhan. Abang benon, kami di mana fokus do. Ikan kami gulama do, ibe mana ditutung do, ipe musik ulu na do. Nagale doa Tuhan asih maroham. Oh doa asih rohan Tuhan terus. Ali tahu lah do, ada tahu. Kenyataan itu realita dari kerajaan Allah itu. Nah tapi kita di tengah-tengah perubahan yang luar biasa. Anak-anak muda. Makanya saya bilang tadi ada Siti di situ. Oh Siti, ya, dia bilang kamu masuk sekolah Alkitab lah, tamat SMA sekolah Alkitab. Nantilah dulu kalau mau kuliah. 1 tahunnya sekolah Alkitab. Ya. Di PDI banyak. Karena apa? Karena diistimewakan di PDI jemaatnya itu diajak untuk sekolah Alkitab dulu, baru kuliah. Asa karakter naik, teruji dan terpuji. Haleluya. Jadi alasannya mengapa ada banyak orang yang terus mengalami kesulitan. Ya, di hari-hari ini untuk dapat menikmati realita kerajaan Allah itu disebabkan oleh karena untuk sekian waktu saudara lamanya hidup kita dikatakan ya sudah tercetak secara manusiawi. Waktu zaman dahulu tercetak oleh yang duniawi. Ada banyak saudaraku yang dikasih Tuhan yang terdapat banyak benteng-benteng, banyak kubu-kubu. Ya, dalam pikiran. Nah ini harus ada ini new paradigma. Paradigma yang baru dalam hidup kita. Kebersamaan dalam kasih, love and together, saudara itu kebersamaan di dalam kasih. Untuk kita mengadakan paradigma yang baru. Amin. Enggak hanya tulisan-tulisan ini seperti ini. Bapak Gembala itu seperti itu. Kebersamaan di dalam kasih. Dan merubah paradigma yang baru saudara. Pikiran tahun, orang piktor, pikiran kotor. Terus malah na piktor. Ya, pimarung na piktor haroni dekon na, tapi nang piktor, pikiran kotor do. Ya. Jadi harus permisi sama Tuhan, permisi sama gembala. Ngatohon wae pikiran kon. Begitu saudara. Jadi memang supaya kita melihat kerajaan Allah, kerajaan Tuhan.
asa ibere kamu do harajau nih debata. Jadi malas nih roha mahita. Adong hasit tonga nih, adong dame. Ya, ada sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus semuanya oleh karena Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan dibenteng-bentengi lagi, jangan lagi ada kubu-kubu. Itu nanti sulit untuk dapat memahami, sulit untuk menikmati hal-hal yang ilahi. Ya, makanya saudara, kita mau bangun manusia rohani kita ini, kita imajinasi, kita renungkan firman Tuhan. Sehingga saudara, kita terbentuk manusia rohani. Karena dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, manusia rohani kita itu perlu saudara makan, menikmati. Anak-anak muda, nikmatilah. Ya, nikmati kasih Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, nikmati kerajaannya. Ya, kita bebas sebagai anak-anak muda, tetapi ingat, ya firman Tuhanlah dengan apakah kita ini kelakuan kita bersih dengan melakukannya ya dengan firman Tuhan, menjaganya dengan firman Tuhan. Kelakuan kita itu dijaga dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mau jaga karakter kita, etika kita saudara. Ya, kita enggak sopan lagi sama orang tua. Kita enggak menghargai lagi orang tua karena tidak ada etiketnya. Secara jasmani, etiket. Kalau etika itu jasmani dan rohani. Punya etika. Ya, jadi kita pun sebagai hamba Tuhan pun Bapak Ibu Saudara ada etikanya. Kalau dilanggar itu kode etik nantinya akan diberhentikan. Pendeta muda atau pendeta penuh itu diberhentikan karena apa? Karena melanggar kode etik di dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi nikmatilah hal-hal yang kerajaan Allah, nikmatilah hal-hal yang ilahi yang dari Tuhan maupun perkara-perkara yang mungkin supranatural di luar jangkauan pikiran kita. Karena firman Tuhan itu adalah supranatural. Kita menikmati pujian dan penyembahan seperti tadi menyembah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 2 Korintus 10. Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 1 2 3 ya. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi dikatakan firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, bukanlah pedang, ya parang dan sebagainya, sabit, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kerajaan Allah, realita kerajaan Tuhan, katakan amin. Yang sanggup untuk meruntuhkan tembok-tembok, benteng-benteng saudara, mematahkan setiap siasat orang, iblis, setan, bahkan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun saudaraku yang kasih Tuhan dalam keakuan, kesombongan, egois untuk menantang pengenalan akan Allah. Banyak orang tidak mengenal akan Allah, saudara. Kami menawan segala pikiran-pikirannya, ditawan saudara, pikiran-pikiran yang jahat, menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kalau ketaatan kita, ketundukan kita sempurna saudara. Kata benteng-benteng di sini bahasa Yunaninya adalah okuroma. Okuroma, katakan okuroma. Itu memiliki arti yang dikatakan segala bentuk argumentasi. Ya, alasan atau mungkin bisa dikatakan opini.
Ya, opini lah alasan yang dipakai seseorang untuk mempertahankan pendapatnya. Ya, mempertahankan pendapatnya dan keinginan-keinginannya. Aku kepengen, ingin dan segala macam. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, terjemahan berbahasa Inggris, kata argumen di sana diterjemahkan dengan kata imajinasi. Argumen, imajinasi atau mungkin logika. Ya, di pembacaan NKJV. Ya, jadi perhatikan apa yang dikatakan di sini sering menjadi imajinasi maupun logika berpikir kita. Ya, atau paradigma kita, Saudara. Paradigma. Makanya ada new paradigma. Karena hal itu bisa saja bersumber dari benteng-benteng itu tadi, kubu-kubu tadi kah, benteng-benteng keakuan dan kubu-kubu manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi jika kita memperhatikan lebih lanjut lagi, ya sebetulnya dikatakan di sana benteng-benteng dan siasat manusia itu seperti yang dikatakan oleh Paulus, maksudnya itu sudah mulai ada sejak peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 12 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Menarik hati, memberi pengertian juga. Jadi orang pun terrayu, tergombal saudara oleh kata-kata itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dimakan. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka mereka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, mereka sembunyi. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi," firman-Nya. Nah, dikatakan siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan." Ketika manusia jatuh dalam dosa, mata lahirianya mereka itu terbuka dan mulai melihat diri mereka telanjang. Nah, di sini ada pengertiannya, kata telanjang di sana saudara memiliki arti, artinya menjadi licik. Telanjang itu licik dan licin seperti belut, licin saudara. Ya, manusia mengalami degradasi. Ya, mereka mengalami itu, hidup dari standar yang Tuhan tetapkan dulunya. Awalnya ketika manusia hidup dalam keakuratannya atau bisa dikatakan realitanya kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan itu masih menutupi tubuh manusia itu. Tapi kemuliaan Tuhan itu pergi oleh dosa manusia. Manusia melihat ketelanjangan mereka dan menyebabkan, yaitu saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama manusia menutupi ketelanjangannya. Artinya ketelanjangannya adalah kekurangan. Ya, kekurangannya dengan apa? Dengan hal-hal yang lahiriah. Jadi banyak manusia sekarang ini kekurangannya hal-hal lahiriah itu ditutup-tutupi dengan hal-hal lahiriah, saudara. Manusia cenderung takut dan menyembunyikan diri dari keberadaan Tuhan. Takut mati. Yang ketiga, manusia cenderung untuk saling menyalahkan. Haleluya. Jadi udah saling menyalahkan, beda. Amin. Realita kerajaan Allah itu jangan saling menyalahkan lah. Alana hakurangan ni jolmon serong do. Aupen no ni berkamu na rong bes om tapi pedite siti. Mana kecewa. Mari kita mengevaluasi diri kita. Jangan dulu orang lain. Diri kita dulu kita evaluasi. Jika masih terus merasa khawatir akan hal ini, kita masih sulit mengaplikasikan firman Tuhan.
Kalau itu masih terus kekhawatiran itu, maka saudara tentu masih ada benteng-benteng, tentu masih ada siasat-siasat manusia yang masih terus bercokol dalam pikiran kita. Padahal dikatakan new paradigma. Paradigma yang baru yang dari Tuhan Yesus. Ya, jangan bercokol dalam pikiran kita dan batin kita, saudara. Pakai mulut kita ini untuk apa? Terus mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan, berkatakan. Hatahon hatani Tuhan. Amin. Berkatakan. Menyebut-nyebut pekerjaan Tuhan. Sebut pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Terus Allah luar biasa, Allah dahsyat. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Perkara-perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita selaraskan dengan pikiran kita, dengan prinsip kebenaran. Terus berkata-kata, sampai apa? Sampai hati kita dan pikiran kita benar-benar, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimerdekakan oleh kebenaran itu. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu firman Tuhan. Sampai batin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Ya, oleh Roh Kudus. Diyakinkan oleh janji-janji firman Tuhan dalam firman Allah ini. Dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan ada 30.000 janji Tuhan. Amin. Jangan kita hanya nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Tapi nama Dili di mana? Jangan gak bisa seperti itu. Ya, jangan mendeli menyanyikan itu, tetapi dengan tulus hati, punya ketetapan hati. Ya, walaupun sepertinya kita ada lelucon dan sebagainya, perlu saudara yang dikasih pikirkan apa yang benar, apa yang manis, yang adil itu patut dipikirkan. Yang sedap didengar, kan ini kan sedap didengar firman Tuhan. Amin. Itu patut dipikirkan. Patut dengan kasih dalam kebersamaan kita diselaraskan. Ya, kondisi kita, kondisikan pikiran kita. Dan terus latih mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang Roh Kudus yang katakan saudara. Menyatakan maupun semua arahan-arahan perkataan firman Tuhan saudara. Yang memimpin kita. Ya, jadi kita sampaikan dalam hidup kita. Karena inilah senjata ilahi yang Paulus maksudkan sehingga kita dapat meruntuhkan segala benteng-benteng dan siasat manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Ketika benteng-benteng itu dan kubu-kubu pertahanan manusia itu hancur, maka kita akan menjadi semakin yakin dan mengalami secara pribadi berbagai perkara ilahi yang membawa kita terhubung dengan realita kerajaan surga. Haleluya. Terhubung kita, connect kita dengan kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia lagi. Kerajaan dunia tentu binasa. Tapi kita kerajaan Allah yang tidak pernah binasa. Sampai selama-lamanya kehidupan itu terjamin saudara. Amin. Itu maka saatnya saudara kita mau loyal saudara. Setia. Setia kita datang beribadah, kaum Bapa setia. Bersama-sama kita buktikan. Nyata, benar-benar itu realita kerajaan surga dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara mari kita berdoa. Kita bersyukur, berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Dalam realita kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu terbukti. Benar-benar nyata saudara. Bukan hanya ngomong saja, kata-kata saja, saudara, kita perkatakan, tapi kita juga berbuat, mengaplikasikan dalam hidup kita, yaitu firman Allah itu, supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Musim makan selalu berganti, kasih